Karakter seseorang sering terlihat dari hal-hal kecil. Ini 100 cara mengenal karakter orang. Simak baik-baik. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian kepikiran apa benar wajah seseorang itu bisa mencerminkan kepribadiannya? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah buku yang mengklaim bisa melakukan hal itu. Seru banget kan? Yuk kita mulai! Ada kutipan keren dari William Shakespeare yang bilang, "Wajahmu adalah sebuah buku di mana orang bisa membaca hal-hal aneh." Kalimat ini pas banget jadi inti pembahasan kita. Gagasan kalau wajah kita itu mungkin menyimpan banyak petunjuk tersembunyi tentang siapa kita sebenarnya. Jadi pertanyaannya, beneran bisa nggak sih kita membaca kepribadian dari wajah? Buku yang kita bahas hari ini dengan yakin bilang, iya. Dan ternyata ide ini tuh udah ada dari zaman dulu banget loh. Nah, praktik ini tuh namanya fisiognomi. Ini adalah sebuah seni kuno yang akarnya dari Tiongkok. Di sana orang percaya kalau wajah itu ya cerminan sejati dari karakter seseorang. Oke, jadi gimana sih cara kerja fisiognomi ini menurut bukunya? Semuanya itu dimulai dari fondasinya dulu, struktur tulang wajah kita yang dianggap sebagai kanvas dari kepribadian kita. Coba deh bayangin kayak gini. Sebelum kita menganalisis detail-detail kecil, bentuk wajah kita secara keseluruhan itu udah jadi petunjuk pertamanya. Inilah yang katanya ngasih gambaran besar tentang sifat dasar kita. Sekarang, yuk kita coba pecahin kodenya. Di dalam buku ini sebenarnya ada 8 bentuk wajah yang diurai, tapi biar gampang, kita bakal fokus ke 3 contoh yang kontras banget satu sama lain, biar kita kebayang cara kerjanya. Coba deh perhatiin bedanya di sini. Menurut buku ini, wajah persegi kayak Sandra Bullock itu menandakan seorang pemimpin yang kompetitif. Beda lagi sama wajah bulat kayak Selena Gomez, yang katanya cocok banget buat marketing karena sifat persuasifnya. Sementara itu, wajah wajik atau diamond kayak Victoria Beckham, katanya sih itu ciri orang yang perfeksionis dan percaya diri. Tapi tentu aja, ini nggak cuma soal bentuk wajah loh. Setelah fondasinya kita tahu, buku ini bilang kalau fitur-fitur yang lebih kecil, kayak alis dan bibir, itu nambahin detail yang lebih dalam lagi ke analisis karakternya. Contohnya nih, alis yang bentuknya bersudut. Kata buku ini tuh ciri orang yang suka pegang kendali dan selalu berpikir strategis buat keuntungan pribadinya. Lanjut, gimana kalau bibir penuh? Nah, menurut buku ini adalah tanda seorang pencari kesenangan. Seseorang yang suka menikmati kemewahan, senang jadi pusat perhatian, dan suka cari-cari petualangan. Dan ternyata sistemnya nggak berhenti di wajah aja loh. Buku ini bahkan sampai ngebahas rambut kita, yang menunjukkan gimana setiap elemen fisik kita itu dianggap punya peran dalam membentuk gambaran utuh kepribadian. Nah, ini juga kontras banget. Rambut lurus itu dihubungkan dengan kepribadian yang tenang dan teratur. Beda lagi sama rambut keriting, yang katanya menandakan jiwa yang optimis, gampang beradaptasi, dan pemikir yang lihat gambaran besarnya. Oke, jadi apa nih intinya? Pada dasarnya, sistem ini tuh kayak sebuah metode buat memetakan kepribadian kita ke fitur-fitur fisik yang kita punya. Jadi kesimpulannya, fisiognomi itu cara bacanya dari yang umum ke yang spesifik. Dimulai dari bentuk wajah kita secara keseluruhan, baru deh diperdalam lagi ke fitur-fitur tertentu kayak alis, bibir, dan bahkan sampai ke rambut kita. Nah, ini semua balik lagi ke pertanyaan awal kita, tapi dengan sudut pandang baru. Terlepas dari fisiognomi ini beneran akurat atau enggak, buku ini seolah nantang kita buat bertanya pada diri sendiri. Seberapa sering sih kita ngejudge orang lain cuma dari penampilannya? Mungkin ini sesuatu yang kita semua lakukan tanpa sadar ya. 1 like itu semangat, 1 share itu manfaat, dan 1 subscribe itu perjalanan tanpa batas. Dapatkan free ebook tentang bisnis dan pengembangan diri. Komen mau, nanti akan saya kirim linknya.